Selamat pagi rekan-rekan Teruna. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan hari yang baru. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau memberkati renungan ini agar bisa berjalan dengan baik. Berkati juga hati dan pikiran kami agar bisa mengerti dan memahami apa yang Kau maksudkan di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan Teruna, bacaan renungan hari ini terambil dari Roma pasal 15, ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Roma pasal 15, ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Rekan-rekan Teruna, Rasul Paulus dalam pelayanannya sangat suka menulis surat untuk jemaat-jemaat yang pernah dikunjunginya. Surat Rasul Paulus merupakan surat terbanyak yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru, dibandingkan dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Dari bacaan Alkitab hari ini, kita dapat memperoleh gambaran sosok diri Rasul Paulus, yang berani membangun komunikasi dengan jemaat-jemaat yang bukan berasal dari bangsa Yahudi. Melalui suratnya juga, Rasul Paulus menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada jemaat di Roma tentang berita Injil. Hal itu dilakukan Rasul Paulus sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan rasa syukuria kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah berkenan untuk memilih Rasul Paulus sebagai salah satu pelayan Kristus. Rekan-rekan Teruna, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dituntut untuk memberitakan dan mewartakan Injil. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Misalnya di rumah, rekan-rekan Teruna bisa membantu mama untuk mencuci piring, mengepel, menyapu, atau juga mencuci baju. Bisa juga rekan-rekan Teruna membantu adik rekan-rekan yang kesulitan saat mengerjakan PR. Di gereja, pada saat ibadah Teruna Minggu, rekan-rekan bisa ikut ambil bagian dalam ibadah, seperti menjadi pelayan liturgos, atau menjadi pembawa tangguh persembahan dan pendoa persembahan. Pelayanan tidak harus dilakukan di dalam gereja. Bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Rekan-rekan, alasan Rasul Paulus menulis suratnya adalah sebagai bentuk keberhasilan pelayanannya di bangsa non-Yahudi. Rasul Paulus juga menyatakan bahwa semuanya itu merupakan karya Kristus melalui dirinya. Seperti yang ditulis Rasul Paulus di dalam suratnya pada ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Jadi dalam Kristus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Rekan-rekan, apa yang
Rasul Paulus katakan ini kembali diutarakan oleh Bunda Teresa dengan kalimat berbeda yang berbunyi, manusia hanyalah pensil di tangan Allah. Pensil ya pensil, nggak akan bermanfaat apa-apa kalau tidak dipakai untuk menulis. Pensil pun juga nggak bisa menggerakkan dirinya sendiri untuk menulis. Sama seperti kita manusia, kita bukan apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Percuma kalau rekan-rekan dipanggil untuk melayani, tapi rekan-rekan tidak memberi diri sepenuhnya dalam pelayanan. Itu akan menjadi hal yang sia-sia. Tapi kalau rekan-rekan dipanggil untuk melayani, lalu rekan-rekan memberikan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Percaya deh, Tuhan pasti akan menyertai dan menuntun rekan-rekan, sama seperti Tuhan menyertai dan menuntun Rasul Paulus. Apapun itu, kalau niat awalnya baik, pasti akan membuahkan hasil yang baik juga. Memang itu nggak mudah, tetapi yakin deh, semuanya akan berakhir manis. Kalau kita berserah dan melakukan semuanya itu demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi rekan-rekan, jangan takut untuk melayani ya. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Engkau mampukan kami Tuhan, melalui firman-Mu Engkau melawat kami. Jamah kami agar kami mampu menjadi seperti Rasul Paulus, yang berani membangun komunikasi dengan orang-orang di sekitar kami, agar kami bisa mewartakan Injil dan firman-Mu. Engkau memberkati kami juga Tuhan, agar kami bisa memberikan diri sepenuhnya dalam pelayanan seperti Rasul Paulus. Tumbuhkan rasa keberanian di dalam hati kami. Tuhan, sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami. Engkau memberkati aktivitas yang akan kami jalani dari pagi hari ini sampai pada malam kembali menjelang. Berkati, jaga dan lindungi kami serta keluarga kami, teman-teman, saudara kami, keluarga kami. Tuhan, jaga dan lindungi dalam aktivitas sepanjang hari ini. Biarlah aktivitas yang kami jalani pada hari ini tidak hanya bermanfaat bagi kami, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan teruna, renungan kita pada hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk terus saksikan pada Best. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, tayang premier pukul 6 pagi di channel YouTube Persekutuan Teruna GPB Getsemani. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Shalom.